Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan namanya, untuk kita boleh beribadah kepadanya meskipun secara online ya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Biarlah namamu kudus, kudus, kudus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami datang membawa hati kami lebih lagi
jatuh hati dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau. Bapa, terlebih sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Bapak pujian, singer, pemain musik, pendahulu syafaat, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami boleh dikuatkan, dan kami boleh diteguhkan, dan boleh kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami takdiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Amin, biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan di bumi dan di surga, amin. Mari kita mengangkat satu pujian, terpujilah nama Tuhan. Kebenaran
Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita mau mengangkat satu pujian lagi, bahwa dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Selanjutnya kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita terlebih dahulu mengangkat pujian. Hanya dekat Allah. Kau sertai jalan
hati kami. Karena tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah ambil Roh-Mu daripada kami. Karena Roh-Mu lah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti, mata rohani kami boleh dibukakan, selubung-selubung tertutup dan ilah dunia ini dibukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara kekasihan Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, dan Dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita supaya kita tidak salah jalan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menuntun hidup saya dan saudara. Nah, di saat seseorang bertobat, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita orang percaya. Dan setelah Roh Kudus diberikan kepada kita, ada karya Roh Kudus setelah pertobatan kita. Mari kita lihat karya Roh Kudus setelah pertobatan dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi sangat penting Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat bahwa apa sih yang Roh Kudus kerjakan setelah pertobatan kita. Lihat di Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi setiap kita kehidupan orang percaya, ya, setelah ada pertobatan dalam diri kita dan Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus harus memenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus penuh dengan Roh dalam hidup saya dan saudara. Kita penuh dengan Roh artinya kita memberikan tempat di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, dan kita memberikan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Dia. Itu dinamakan kepenuhan Roh. Jadi sepenuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mau di saat kita percaya kepada Dia, biarkan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Kita memberikan sepenuhnya diri kita dipimpin oleh Dia. Kita harus selalu kepenuhan Roh di dalam Tuhan. Karena kepenuhan Roh itu sangat penting. Saat kita kepenuhan Roh, kita akan mendapatkan hikmat. Kita akan selalu bersukacita. Kita akan selalu setia, dan kita selalu akan mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita selalu akan haus dan lapar akan Tuhan. Di saat kita kepenuhan Roh, karya-karya Roh Kudus akan bekerja, akan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika bertobat seseorang percaya didiamin oleh Roh Kudus, jadi sepanjang hidupnya ia perlu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dia hanya diam dalam diri kita, tapi dia menguasai dalam diri kita, dan dia yang memimpin dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu gereja, atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam suatu gereja adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan mengutus dan memakai orang-orang untuk melakukan pekerjaannya atau untuk memberitakan Injil, yaitu kepada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Kalau di saat dia penuh dengan Roh Kudus, dia akan selalu mendengar suara daripada Roh. Dia akan selalu berjalan apa yang menjadi kehendak Roh dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Roh Kudus yang memimpin dalam hidup saya dan saudara, maka dia akan berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak daging kita. Sangat penting Roh Kudus
yang memimpin dan menguasai dalam diri saya dan saudara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, dikatakan bahwa saat itu adalah pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya pencurahan Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya, tapi orang-orang di situ juga kepenuhan Roh. Lihat ayat 4-nya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka bukan hanya didiamin, tapi mereka kepenuhan Roh. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus selalu punya kerinduan hati kita, hidup kita senantiasa hidup penuh dengan Roh. Jadi pencurahan Roh Kudus di sini kita lihat untuk beramai-ramai, untuk umum. Tapi ingat, pelayanan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya dapat dipisahkan menjadi pelayanan yang memenuhi yang umum, yang berkaitan dengan penguasaan dan pertumbuhan serta kedewasaan rohani, dan kepada pemenuhan yang khusus yang berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada yang secara umum, ada yang secara pribadi. Lihat, pemakaian Tuhan beda-beda, urapan Tuhan beda-beda. Setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan beda-beda. Ada dipakai Tuhan luar biasa, tergantung seberapa hidupnya dekat dengan Tuhan, seberapa kehidupannya intim dengan Tuhan, seberapa dekatnya Roh Tuhan dengan dia. Itu yang menentukan pemakaian Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mungkin awalnya kita mempunyai karunia yang luar biasa dan kita dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau berjalan dengan waktu, kita tidak lagi dalam kepenuhan Roh, dan kita mulai hambar dan tawar hati di dalam Tuhan, maka pengurapan Tuhan juga akan beda. Pemakaian Tuhan juga akan beda. Karena di saat kita dipakai Tuhan luar biasa, pengurapan Tuhan yang luar biasa, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita penuh. Dan kita mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga di saat kita kepenuhan Roh, Roh Kudus akan berkarya dalam diri kita, maka tanda-tanda heran terjadi, pertobatan terjadi, tanda-tanda mujizat boleh terjadi. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. Jangan pernah kita tawar hati di dalam Tuhan. Jangan sampai diri kita kekosongan, atau maksudnya kekosongan itu kita tidak dipenuhi Roh secara penuh. Bagaimana kita lihat Petrus, Rasul Petrus, di saat dia dipenuhi, di saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, di mana dia berjalan, orang hanya lewat bayangannya saja, orang itu sembuh. Kenapa? Karena dia kepenuhan Roh. Roh Kudus menguasai kehidupannya. Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Dia selalu mendengarkan perkataan Roh. Dia selalu mengikuti kehendak Roh, bukan kehendak daging. Karena Roh itu menghidupkan. Tapi kalau perbuatan daging itu binasa. Dan kita lihat lagi karya Roh Kudus setelah pertobatan, ya satu yaitu Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan orang percaya. Jadi Roh itu harus penuh dalam diri kita. Ya, hidup kita penuh dengan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah karya Roh Kudus setelah pertobatan adalah Roh Kudus itu membimbing kita. Dari awal dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu oknum, satu pribadi, karena dia juga Allah. Dia yang berkarya dalam setiap kehidupan orang percaya. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi setiap kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan membimbing setiap kita, yang membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut. Kalau kita mau buka hati untuk dipimpin oleh Dia, maka Dia akan membimbing kita. Tapi kalau kita menolak
dan kita suka bantah-bantahan, maka Roh Kudus akan menjauh daripada kita. Jadi sangat penting setiap orang percaya, hidup kita, izinkan Roh Kudus untuk membimbing hidup saya dan saudara. Kita membuka hati, biarkan Dia yang memimpin hidup saya dan saudara. Bahkan dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak mau dipimpin, tidak mau dibimbing, berarti kita milik siapa? Benar nggak? Roma 8 ayat 14, tolong dibacakan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau hidup kita tidak mau dipimpin, tidak mau dibimbing oleh Roh Allah, terus kita mau dipimpin sama siapa? Roh yang di dalam diri kita ini, dia ingin menguasai hidup saya dan saudara, supaya kita tidak salah jalan. Jadi Allah mau sepenuhnya hidup kita berikan tempat kepada Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Roh Kudus selalu mendidik kita dalam kedisiplinan. Roh Kudus akan senantiasa mendidik kita di dalam kedisiplinan. Kita lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Di mana kisah ini tentang Ananias dan Safira membohongin apa yang dia jual dan disampaikan kepada Rasul Petrus tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan kenapa tindakan ini sangat keras? Karena Roh Kudus ingin menyatakan bahwa dia tidak pernah main-main dengan orang yang bermain-main dengan dia. Dia inginkan kita disiplin di dalam dia. Dia inginkan kita tunduk kepada otoritas dia. Dia inginkan kita semua hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kejujuran. Bukan dia jahat, tidak. Tapi demi untuk keselamatan kita. Kita bersyukur kalau kita bersalah, Tuhan ingatkan, menegur kita. Berarti dia masih mengingatkan, dia masih mau menuntun kita. Coba kalau kita buat salah, langsung tidak ada lagi namanya pertobatan. Gimana kita? Roh Kudus senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Cuma kita manusianya yang suka kurang peka untuk mendengarkan suara Roh. Dia ingin membimbing setiap kehidupan saya dan saudara untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak mau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan menegur kita di saat kita salah jalan. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Amin. Jadi Roh Kudus melarang kita untuk melakukan segala sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan atau yang mendatangkan bahaya buat saya dan saudara. Seringkali kita mengalami, misalnya kita pengen melakukan sesuatu yang A. Menurut kita tuh benar dan kita melakukan A. Melakukan suatu perkara A seperti ini. Tapi ternyata kok bukan itu yang kita lakukan, malah nggak jadi, gagal gitu dan sebagainya. Kalau hidup kita penuh dengan Roh, berarti itu adalah pernyataan Roh yang tidak mengizinkan kita melakukan perkara yang A itu. Roh Kudus tahu mana yang terbaik buat saya dan saudara. Dan dia tahu mana yang menurut baik buat saya dan saudara. Karena dia tujuannya adalah membimbing kita, menuntun kita, membawa kita kepada terangnya yang ajaib, membawa kita kepada jalannya yang benar. Jadi setiap keputusan kita, sertakan Tuhan. Setiap masalah kita, sertakan Tuhan. Mengambil segala sesuatu keputusan, bertanya-tanya dengan Tuhan. Pekerjaan apapun kita,
yang kita lakukan. Sertakan Tuhan. Berikan Roh Kudus tempat untuk memberikan kita satu keputusan yang kita ambil. Amin. Nah, Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Bukankah setiap orang percaya dikatakan bahwa, mari kita lihat dalam Galatia 5, Roh Kudus memberikan kita kuasa dalam setiap diri orang percaya. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini orang percaya terlibat dengan peperangan, yaitu daging melawan roh dan roh melawan daging. Artinya kita menyalipkan keinginan daging kita. Segala keinginan kita yang duniawi, segala keinginan kita yang tidak dalam perkenanan Tuhan, segala keinginan kita yang membuat kita binasa, kita harus lawan. Namanya penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi kita harus lawan. Melawan darah dan daging. Tapi di saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh itu yang berkuasa atas diri kita dan berdaulat atas diri kita, sehingga kita akan mengalahkan setiap keinginan daging tersebut. Seberapa engkau intim dengan Tuhan, seberapa engkau dekat dengan Tuhan, seberapa engkau mengerti tentang firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Itulah senjata Allah buat kita untuk melawan setiap tipu muslihat siasat daripada iblis, atau keinginan-keinginan daging, atau keinginan-keinginan duniawi ini. Dan Roh Kudus memberikan kita kuasa. Di saat dia diam di dalam diri kita, dia akan memenuhi rohnya dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Roh Kudus yang berkuasa atas diri saya dan saudara. Dan dia akan selalu mengingatkan kita. Dia akan selalu menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Di saat dia mengingatkan kita, kita peka nggak? Kalau kita peka, kita akan melakukan itu. Dan dia bukan hanya mengingatkan, tapi dia juga memberikan kita kuasa, power, untuk menghadapi segala sesuatu, untuk mengambil suatu keputusan yang daripada Tuhan. Kita diberikan hikmat untuk mengambil suatu keputusan yang tidak mencelakakan kita. Kita diberikan hikmat ya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Roh. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Berarti di saat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mematikan dari perbuatan-perbuatan daging. Sehingga roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di saat kita mematikan dari perbuatan daging kita, maka kita akan berjalan di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan meraih setiap kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Di saat Roh Kudus menguasai, memenuhi dalam hidup kita, maka dia yang memberikan kita kuasa untuk melawan dari setiap keinginan daging atau keinginan dunia ini, sehingga kita memperoleh kemenangan. Dan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, dia memenuhi hidup saya dan saudara, dia juga membimbing saya dan saudara, sehingga menghasilkan kuasa. Kuasa apa? Menghasilkan kita menang dalam setiap perbuatan daging kita, sehingga menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita mempunyai kasih, mempunyai kesabaran, mempunyai penguasaan diri, kelemah lembutan, kita bermurah hati, semua karena kita telah menang daripada mematikan keinginan daging, mematikan perbuatan daging. Karena manusia hidup dari daging. Karena daginglah manusia jatuh di dalam dosa.
Karena daging terlalu banyak punya keinginan. Banyak terlalu punya kemauan. Karena dia selalu ingin memuaskan keinginan dagingnya. Coba, manusia tidak pernah puas. Punya motor, dari punya sepeda mau motor. Udah punya motor, kayaknya enak punya mobil. Udah punya mobil satu, maunya dua. Mau tiga, terus nanti mau punya helikopter gitu. Karena manusia gak pernah puas. Jangan kita selalu menuruti keinginan daging. Kalau kita selalu menuruti keinginan daging, maka akan mencelakakan hidup kita. Kalau kita selalu mengikuti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan pernah ada damai sejahtera. Benar? Gaji, ya kan? Awal 2 juta cukup, 3 juta kurang, 4 juta kurang, 5 juta kurang. Selalu kurang. Kenapa? Keinginannya lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Daging. Kalau daging kita selalu puaskan, maka dia akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Ujung daripada hidup kita adalah kebinasaan. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa menguasai dalam diri kita. Bisa mengendalikan diri kita. Supaya kita tidak diperbudak oleh daging. Supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Jadi sangat penting kita hidup di dalam tuntunan Roh Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Tuhan sehingga membuat kita berkuasa dalam diri kita. Kita lihat Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita ada di mana? Di terang. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, berarti kita ada di dalam terang. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, berarti kita ada dalam kegelapan. Maka tidak akan pernah ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Tapi di saat terang Tuhan, yaitu Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara, dialah yang membuahkan kebenaran, keadilan, dan kebenaran. Hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya adalah Roh Kudus, karya, Roh Kudus setelah pertobatan, dan bukan hanya dia memenuhi kita, bukan dia hanya memberikan kita kuasa, bukan hanya dia membimbing kita, tapi Roh Kudus juga mengajarkan saya dan saudara. Mengajarkan bagi saya dan saudara. Janji Tuhan, Yohanes 14 ayat 26, di mana Roh Kudus sebelum naik ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, dan dia akan mengingatkan kita. Dia akan mengingatkan kita setiap perintah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan mengingatkan kita hal-hal yang tidak baik. Di saat kita mulai menyimpang, dia mengingatkan kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan mengajarkan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kalau Roh Kudus yang mengajarkan kita, berarti kita tidak mungkin akan salah jalan. Kecuali roh diri kita yang mengajarkan kita, pasti salah jalan. Ya kan? Dan bukan hanya itu, Roh Kudus akan memimpin dan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Sungguh luar biasa. Kita sebagai anak-anak Allah, yang hidup kita mau sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang baru. Ya. Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang buat saya dan saudara. Yohanes 16-nya ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena Roh Kudus mengingatkan kita segala sesuatu belum terjadi, Tuhan mengingatkan kita. Dan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan untuk yang akan datang. Sering juga kadang kita tidak peka dan kita abaikan. Kadang Roh Kudus itu memberitahukan kita sesuatu yang belum terjadi. Sering gak kita alami seperti ini? Kayaknya ada segala sesuatu yang kita tahu, tapi sampai contohlah mungkin ada sesuatu yang kita datang ke suatu tempat, tapi tempat itu belum pernah kita datang. Tapi sebelumnya kayaknya kita sudah tahu kayak tempat itu gitu. Tiba-tiba kita sampai ke suatu tempat itu, kayaknya tahu ya tempat ini, gitu loh. Sering ya, sering ngalamin seperti itu. Roh Kudus bisa menyampaikan ke kita dengan berbagai cara. Ada yang bisa lewat mimpi, hikmat, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi Roh Kudus sudah kasih tahu. Itu namanya ada karunia. Kita juga lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 dibacakan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Tahukah saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam diri setiap kita orang percaya ada pengurapan daripada Tuhan, dan Tuhan akan mengajarkan dari segala sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi kita tahu. Contoh kita membaca firman Tuhan, kalau di saat kita tidak tahu, kita berdoa sama Tuhan, dan otomatis tanpa kita dan otomatis akhirnya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu, apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di saat kita ada Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, di saat dia menguasai hidup saya dan saudara, maka di dalam diri kita ada pengurapan daripada Tuhan. Jadi dia akan selalu memberikan kita hikmat, pengetahuan, dan segala sesuatu yang kadang kita tidak ketahui, akhirnya kita bisa tahu. Dengan apa? Hikmat yang Roh Kudus berikan kepada kita. Karena di saat Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan kata dikatakan dia mengajarkan kita, dia membimbing kita. Dan pengajarannya itu benar. Pengajaran akan firman Tuhan. Di saat kita diam di dalam firman Tuhan, maka dia akan selalu memberitahukan kita hal-hal yang baru. Dia akan selalu mengajarkan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan, dan sebagainya. Hikmat Tuhan selalu ada dalam diri kita. Di saat kita memberikan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan kita memberikan dia kuasa atas diri kita. Jadi sungguh dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang ingin setiap hidup kita dipimpin dan dituntun oleh dia. Roh Kudus juga memberikan 5 jawatan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dalam satu gereja ada 5 jawatan Roh Kudus yang berikan, ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Itu adalah jawatan-jawatan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan setiap kehidupan kita orang percaya, pemakaian Tuhan berbeda-beda. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi, satu oknum. Jangan sampai kita mendukakan dia. Dia bisa didukakan. Jadi jangan mencobai roh dengan kita bohong. Tadi Ananias dan Safira. Dan jangan memadamkan roh. Kita memadamkan roh yaitu di saat kita tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus. Kita padamkan roh di saat kita tidak taat lagi kepada
dia. Dan jangan pernah meremehkan roh atau menghina roh. Akan sangat berbahaya. Jadi jangan melawan Roh Kudus dengan menolak untuk mentaatinya. Akan mencelakakan dalam hidup saya dan saudara. Akan tidak mendatangkan keuntungan bagi saya dan saudara. Selama kita hidup menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita yang utama, maka hidup kita akan penuh dengan kuasa. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Hidup kita akan penuh dengan keberhasilan. Hidup kita akan penuh dengan kemerdekaan. Kita akan selalu, kita pasti akan berjalan di jalan yang benar dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, tempatkan Roh Kudus yang utama dalam diri saya dan saudara. Biarkan dia berkarya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kita menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus dalam diri kita, dan roh kita harus penuh. Ya. Dan biarkan Roh Kudus yang penuh dalam hidup kita. Dia, Roh Kuduslah yang menguasai hidup saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus yang membimbing saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus yang mengajar dalam setiap kita. Dan izinkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kuasa mukjizatnya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dan Yesus berkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Roh-Mu yang Engkau memberikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu, dan biar kami senantiasa memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk mengajar kami, dan supaya hidup kami penuh dengan kuasa daripada Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah materai dan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu, untuk disampaikan kepada kami semua. Dan kedua tangan kami mau angkat, kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrinita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di sepanjang kehidupannya. Engkau yang tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun beliau melangkahkan kaki untuk melayani Engkau, Engkau Tuhan turut campur tangan menyertai dan memberkati. Roh sukacita, roh damai sejahtera, dan roh hikmat marifat kebijaksanaan senantiasa menyertai kemanapun beliau melayani Engkau. Apa yang menjadi keperluan dalam kehidupannya, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara ya Tuhan. Dan juga anak-anak yang Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa Engkau taruhkan di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Begitu pula setiap daripada kami yang telah melayani Engkau pada hari ini. Urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Baik song leader, baik singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Berikan kami satu kesatuan hati lebih lagi dalam pelayanan ini. Dan bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan. Begitu pula setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah. Urapi kami semua, berikan kami roh yang senantiasa haus dan rindu akan hadirat-Mu. Karena kami tahu setiap jiwa adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa tuntun kami untuk semakin tetap berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Begitu pula bangsa kami Indonesia, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia boleh dipenuhi oleh penuaian jiwa di tahun ini ya Tuhan. Dan juga Indonesia boleh mengalami penuaian lebih lagi besar-besaran ya Tuhan. Dan Engkau berikan roh takut akan Engkau kepada pemerintahan Indonesia, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap tangan yang telah memberikan persembahan juga Engkau memberkati. Usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan beri berhasil dan beruntung. Dan ajar kami menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum selesai ibadah raya pada hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan